semuanya, selamat sore. Yang lain kalau bisa on cam aja. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kenalin, aku Najwa Hidayanti, salah satu anggota Tutus Baya 58. Di sini aku sama teman-teman aku yang lainnya yang bakalan bantuin dan memandu dalam kelas tutor. Ada Zafira, boleh say hi? Ya, halo semua. Ada Sirvi, ada Wida, dan ada Sheka. Oke, di sini kita bakalan dalam 1 jam ke depan kita bakalan belajar bersama, sharing-sharing, dan berbagi cerita mengenai biologi. Kalian bisa sharing atau nanya-nanya semuanya deh yang berkaitan sama biologi kalian bisa tanyain di sini, atau kalian kalau bisa jawab juga langsung aja ya on mic atau di kolom komentar. Nanti kalau misalnya di pertengahan atau ada pertanyaan yang belum dimengerti, boleh langsung on mic atau di chat aja ya teman-teman. Terima kasih, selamat belajar. Kita santai-santai aja, jangan tegang-tegang, oke? Bye-bye. Bye-bye. Langsung aja, Wida atau Sirvi. Nah, seperti yang dibilang sama Nana tadi, kita akan membahas soal-soal TO yang kemarin. Nanti teman-teman bisa langsung jawab pertanyaannya di poll yang tersedia ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Teman-teman juga bisa baca sendiri ya. Tapi di sini aku mau bacain. Soal yang pertama itu strategi bioremediasi yang benar berdasarkan level intervensinya adalah yang A, bioaugmentation, isolasi, dan natural attenuation, yang B, biostimulation, bioaugmentation, dan degradasi zat, yang C, isolasi, degradasi zat, dan biostimulation, yang D, natural attenuation, biostimulation, dan bioaugmentation, dan yang E ada natural attenuation, bioaugmentation, dan biostimulation. Nah, teman-teman bisa langsung jawab pertanyaannya di poll yang tersedia ya. Yang menurut teman-teman pertanyaannya jawabannya itu benar. Wah, teman-teman banyak yang jawaban D ya. Dan jawabannya itu emang benar D. Natural attenuation, biostimulation, dan bioaugmentation. Oh iya, tadi kenapa yang E? Katanya yang D sama yang E sama. Di sini kita kan level of intervention. Jadi yang pertama itu ada natural attenuation, yang kedua ada biostimulation, dan yang ketiga ada bioaugmentation. Kalau natural attenuation itu merupakan suatu lingkungan yang terkontaminasi, tidak ditambahkan apapun, pulih sendiri, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan biostimulation itu merupakan dengan menambahkan air atau nutrisi untuk menstimulasi pertumbuhan organisme yang ada di lingkungan tersebut, sehingga mikroorganisme yang telah ada di lingkungan tersebut dapat tumbuh, jumlahnya bertambah banyak. Aktivitas bioremediasinya itu dapat berjalan dan polutannya terdegradasi. Sedangkan yang bioaugmentation itu merupakan menambahkan mikroorganisme non-natif yang berasal dari lingkungan yang lain. Harapannya mikroorganisme tersebut lebih efektif untuk mendegradasi sebuah polutan. Oke, kita bisa langsung ke pertanyaan yang nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1, biaya lebih tinggi. 2, tidak menghasilkan lebih banyak kontaminan. Yang 3, perkembangan mikrob tidak memerlukan situs yang mendukung. Dan yang keempat, waktu lebih lama. Pernyataan yang benar mengenai bioremediasi bila dibandingkan dengan remediasi secara fisika atau kimia ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1 dan 3, C, 2 dan 4, D, 4 saja, dan E, semua benar. Nah, teman-teman bisa langsung jawab di poll yang tersedia menurut teman-teman jawaban yang paling benar. Rata-rata yang jawabnya C nih, Pi. Iya nih, C. Jadi ada yang B juga.
Kayaknya semuanya benar deh yang E. Nah, dari teman-teman banyak yang jawab, lebih banyak yang jawab C daripada jawab yang B. Yang benar itu adalah yang C. Kenapa yang C? Karena bioremediasi itu memerlukan biaya yang lebih rendah, bukan biaya yang lebih tinggi. Berarti yang satu itu salah. Terus sehingga lebih murah daripada remediasi secara fisika atau kimia. Dan bioremediasi itu tidak menghasilkan lebih banyak kontaminan. Berarti yang dua itu benar. Terus bioremediasi juga memerlukan waktu yang lebih lama. Yang keempat benar. Dan bioremediasi itu memerlukan situs yang mendukung perkembangan mikrob. Pernyataan yang ketiga itu salah, karena perkembangan mikrob itu dalam remediasi itu memerlukan situs yang mendukung. Jadi seperti itu jawabannya yang C, 2 dan 4. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Mekanisme dalam bioremediasi yang memecah polutan menjadi senyawa sederhana, bahkan menjadi CO2 dan H2O disebut dengan A. Mineralisasi, yang B. Degradasi, yang C. Biostimulasi, yang D. Transformasi polutan, yang E. Bioaugmentasi. Nah, teman-teman bisa langsung isi pollnya aja. Yang menurut teman-teman benar. Wah, ada yang jawab A, C, E. Di sini ada yang jawab A, C, dan E. Yang paling banyak itu yang E. Tapi yang jawabannya benar itu bisa ditunjukin. Nah, jawabannya benar itu bukan yang E ya, melainkan yang A, mineralisasi. Jadi ada 3 mekanisme dalam bioremediasi. Yang pertama ada mineralisasi, yang kedua ada degradasi, dan yang ketiga ada transformasi polutan. Mineralisasi adalah ketika sebuah mikroorganisme memecah senyawa polutan menjadi senyawa sederhana, bahkan menjadi CO2 dan H2O, sehingga mekanisme ini merupakan mekanisme yang lengkap. Nah, pernyataan yang ini sesuai dengan pernyataan yang ada di pertanyaan ya. Yang kedua itu ada degradasi. Degradasi adalah senyawa polutan yang dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, tetapi tidak sampai CO2 dan H2O. Sehingga sifat dari mekanisme ini adalah parsial atau sebagian. Yang terakhir ada transformasi polutan, yang merupakan struktur senyawa polutan yang diubah oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang tidak toksik lagi untuk lingkungan. Jadi dari pertanyaan tadi yang paling cocok itu yang A. Kalau mau ada ditanyain, bisa langsung aja ditanyakan di kolom chat ya teman-teman. Terima kasih. Soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu, aku bacain soalnya dulu. Dunalia salina dan Dunalia bardawil merupakan organisme yang dapat digunakan sebagai penghasil zat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Peran dari kedua organisme tersebut adalah A. Mengonversi hidrokarbon minyak bumi. B. Meremediasi logam berat CD dan PB. C. Mineralisasi. D. Mensintesis beta-karoten. E. Menghasilkan energi. Oke, boleh diisi dulu pollingnya. Lebih variatif ya pilihan teman-teman. Wow, banyak yang milih B. Wah, ini benar-benar ada yang A, ada yang B, C, D, E. Apa ya yang benar? Oke, mungkin bisa di-enroll kali ya. Nah, di sini macam-macam nih jawabannya, ada yang jawab A, ada yang jawab B, C, D, E. Jadi Dunalia salina dan Dunalia bardawil ini merupakan contoh dari mikroalga yang termasuk dalam keragaman protista. Nah, kedua organisme ini memiliki kemampuan untuk mensintesis beta-karoten dalam kondisi buruk. Kondisi buruk di sini misalnya salinitas yang tinggi, terus dapat tumbuh juga di lingkungan yang asam dengan pH 0 sampai 1. Dapat tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius, dapat mentolerir intensitas cahaya yang tinggi, dan dapat tahan terhadap kontaminasi minyak dan radiasi yang tinggi. Nah, beta-karoten ini merupakan salah satu karotenoid yang bermanfaat sebagai antioksidan. Sedangkan organisme yang mampu untuk mengonversi hidrokarbon
Minyak bumi adalah bakteri Bacillus cereus atau Pseudomonas fluorescens. Sedangkan mineralisasi dapat dilakukan oleh cendawan Dicomitus valen dengan bantuan dua sistem enzim ligninolitik dan non-ligninolitik. Dan terakhir, organisme yang termasuk alga juga nih, yang memiliki kemampuan dalam bioremediasi, yaitu sebagai akumulator logam berat kadmium dan timbal, yaitu Chlorella vulgaris. Jadi jawabannya adalah D, mensintesis beta-karotene. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya teman-teman. Nah, soal kelima. Contoh struktur sekretori eksternal di bawah ini adalah A. Trikoma kelenjar, B. Saluran resin, C. Rongga sekretori, D. Idioblas, E. Sel buliform. Ini juga bervariatif banget nih jawabannya. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab D, dan ada yang jawab E. Ini jawaban A mendominasi ya teman-teman. Ada banyak nih yang jawab A. Oh, yang jawab B juga banyak. Nah, bisa dilihat nih jawaban teman-teman ada yang A, B, D, dan E. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu trikoma kelenjar. Kenapa? Oke, mungkin sedikit review dari aku. Apa sih struktur sekretori? Nah, sekretori ini yaitu merupakan jaringan tumbuhan yang terdiri atas satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa atau sekret sesuai namanya sekretori dari dalam tumbuhan. Misalnya seperti air, mineral, lendir, getah minyak, dan lemak. Nah, struktur sekretori ini dibagi menjadi dua, yaitu sekretori eksternal yang terdapat pada permukaan organ tumbuhan dan struktur sekretori internal yang terdapat di bagian dalam organ. Nah, karena yang ditanyain ini yang eksternal, maka contohnya itu trikoma kelenjar dan kelenjar nektar atau nektarium. Sedangkan yang sekretori internal itu terdiri dari saluran resin, rongga sekretori, dan idioblas. Nah, tadi karena ada yang jawab E ya, yaitu sel buliform. Nah, sambil mereview juga nih teman-teman. Sel buliform ini juga disebut sebagai sel kipas. Nah, sel kipas ini umumnya terdapat pada epidermis atas daun tumbuhan seperti rumput-rumputan, misalnya daun bambu atau rumput teki. Nah, fungsi dari sel kipas atau sel buliform ini adalah untuk menyimpan air ketika suhu tinggi ini, sel kipas akan mengempis dan menyebabkan daun menggulung untuk mengurangi penguapan. Jadi sel buliform ini bukan di jaringan sekretori, tapi ada di epidermis atas daun. Oke, kalau ada yang tanyain, boleh? Nah, soal selanjutnya, pernyataan yang benar terkait struktur anatomi batang tumbuhan berikut adalah A. Terdapat pada batang tumbuhan dikotil. B. Batas korteks dan pembuluh jelas. C. Tipe pembuluh angkut kolateral tertutup. D. Berkas pembuluhnya tersusun dalam lingkaran. E. C dan B benar. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Nggak ada yang jawab D nih. Oh, banyak yang jawab A. Dikotil. Kira-kira ini batang tumbuhan apa ya? Ini pelajaran SMP kayak kita udah belajar ini deh. Ayo diingat-ingat lagi. Oke, jawaban yang benar adalah, ini paling banyak jawabnya A ya. Jawaban yang benar adalah, jawaban yang benar adalah C, yaitu tipe pembuluh angkutnya kolateral tertutup. Nih, buat yang lupa apa itu kolateral? Kolateral tuh kalian tahu nggak sih? Kolateral itu nama lain dari jaringan ngangkut. Nah, kalian bisa perhatiin nih, di sini ada dua gambar ya, ada monokotil dan dikotil. Kalian sebenarnya bisa cara ngebedain mana monokotil dan mana dikotil, yaitu monokotil ini berkas pembuluhnya tersebar, lihat, nggak ada bentuk yang jelas kan, jadi itu tuh jaringan pembuluhnya tersebar di korteksnya.
dan batas antara korteks dan jaringan pembuluhnya tuh nggak jelas karena bentuknya tersebar, dan tipe pembuluh angkutnya kolateral tertutup. Sedangkan di kotil yaitu berkas pembuluhnya tersusun dalam lingkaran, batas korteks dan ampulurnya jelas, tipe pembuluh angkutnya kolateral terbuka. Jadi teman-teman nih aku anotet dari sini. Nah, di sini tuh namanya stele, ini korteks. Nah, kenapa di kotil itu ada pembuluh yang tersusun dalam lingkaran? Nah, di sini nih, ini adalah jaringan kambium. Makanya disebut sebagai pembuluh angkut kolateral terbuka karena antara floem dan silemnya itu terpisah. Sedangkan pada monokotil ini nggak ada kambium nih di sini. Jadi si pembuluhnya ini tersebar, nggak seperti di sini. Kalau ini kan ini korteks, terus ini disebutnya stele, ini silinder pusat, terus ada kambium, terus di sini ada jaringan pembuluh nih di antara kambium ini. Itu teman-teman. Ada yang mau ditanyain mungkin? Tuh, kalau ada yang mau tanyain boleh raise hand dulu, boleh di chat, boleh. Oke, selanjutnya ada sel tumbuhan yang memiliki ciri sebagai berikut. 1. Selnya langsing dan ujungnya meruncing. 2. Transport antar selnya melalui noktah. 3. Dinding sel sekundernya tersusun oleh lignin. Oh, ini jawabannya ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Oke, jadi jawabannya adalah A, yaitu trakeid. Nah, cara bedainnya tuh jadi di jaringan pembuluh itu, khususnya di jaringan silem ini memiliki dua tipe sel penyalur, yaitu ada trakeid dan pembuluh kayu. Untuk trakeid sendiri, selnya itu langsing dan ujungnya meruncing, dan transport antar selnya melalui noktah. Sedangkan pembuluh kayu bentuk selnya itu pendek dan berukuran besar. Jadi di ujung-ujungnya ini bersambung-sambung dan membentuk pembuluh yang panjang, dan transport antar selnya melalui lempeng perforasi. Dan trakeid dan pembuluh kayu ini sama-sama berupa sel mati, dan dinding sel sekundernya tersusun oleh lignin. Lignin itu zat kayu ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah trakeid. Nah, soal nomor 9, shock absorbing system atau sistem penahan guncangan merupakan prinsip kerja yang terinspirasi dari burung pelatuk. Sistem ini digunakan dalam berbagai benda, contohnya A. Helm football AS, B. Helm angkatan darat AS, C. Black box pesawat, D. Peredam getaran pada kendaraan, E. Semua jawaban benar. Apa nih? Apa helm, atau black box, atau peredam getaran, atau semuanya benar? Banyak semuanya yang benar pilihannya. Bukan helm nih, atau peredam getaran. Black box gak sih? Boleh dijawab ya teman-teman. Oke, untuk sekarang dominasi jawabannya E nih. Katanya semua jawaban yang benar. Oke, aku share resultnya. Ada yang jawab B sama ada yang jawab E. Nah, jadi shock absorbing system ini telah diterapkan pada berbagai benda. Contohnya seperti ini, ada helm football AS, helm angkatan darat, ada di black box pesawat, dan peredam getaran pada kendaraan. Nah, seperti namanya, sistem penahan guncangan. Jadi si helm ini kan kenapa terinspirasi dari burung pelatuk, karena namanya juga helm gitu ya. Helm tuh melindungi kepala kita. Terus di black box itu, black box kan menyimpan data-data dan informasi selama penerbangan, terus percakapan di pesawat kayak gitu. Nah, jadi perlu gitu ada sistem penahan guncangan supaya kalau ada insiden atau kecelakaan pesawat
tahu nih apa sih penyebabnya gitu, karena data-data dan informasi pentingnya tersimpan di black box. Kalau si black box helm dan peredam getaran ini nggak pakai sistem penahan guncangan, kalian bisa bayangin kan bakal gimana, apa kepala kita kenapa-napa gitu, terus black boxnya bisa mudah hancur ataupun kendaraan kita. Jadi benar, jawabannya adalah semua jawaban benar. Oke, boleh di next soal akan dilanjutkan oleh Wida ya? Iya. Oke, kita langsung masuk ke soal berikutnya ya, teman-teman. Nah, berikut ini yang bukan merupakan contoh dari pemanfaatan feses adalah apakah A sebagai biomasa atau energi, B bahan pembuat kertas, C bahan parfum, D mikrobiota simbion, atau E sebagai media tanam. Oke, teman-teman langsung bisa diisi aja nih polnya, kira-kira jawabannya benar menurut teman-teman yang mana? Emang bisa ya feses di bawah parfum? Siapa tahu bisa, Nak. Oke, di sini yang banyak di sini yang C nih. Oh, sama yang A. Gimana nih, Nak? Kira-kira benar nggak? Ini kertas deh. Oke. Nah, kita share. Jadi di sini yang jawab itu ada yang A, C, sama E ya teman-teman. Jadi ada sama nih yang milihnya 2 orang masing-masing. Oke, kita langsung buka aja mungkin. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah E ya teman-teman, yaitu sebagai media tanam. Nah, ini bisa kita coba lihat satu-satu dulu alasannya. Feses itu untuk keperluan penanaman biasanya diolah dan digunakan sebagai pupuk atau kompos karena masih mengandung nitrogen, fosfor, dan serat yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya kalau sebagai biomasa atau energi yang A. Oh ya, tadi jawabannya itu yang betul adalah E ya teman-teman, yaitu sebagai media tanam. Jadi feses itu dimanfaatkan itu sebagai pupuk atau kompos, bukan sebagai media tanam. Nah, lalu kita lihat dari opsi yang A nih, katanya sebagai biomasa atau energi. Nah, betul ya kalau feses itu bisa dimanfaatkan sebagai biomasa atau energi. Feses dapat digunakan sebagai biomasa atau energi. Hasil fermentasi dari mikroorganisme yang ada di feses adalah gas, yaitu gas metana sebanyak 60%, kemudian ada juga gas karbon dioksida sebanyak 30%, dan sisanya itu ada gas lain yang bisa dimanfaatkan sebagai biogas atau sumber energi lainnya. Nah, lanjut ke opsi yang B, itu juga benar kalau feses itu bisa dimanfaatkan juga nih sebagai bahan pembuat kertas. Jadi feses hewan herbivor itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kertas karena masih mengandung banyak serat. Feses pada hewan-hewan tertentu, contohnya hewan Hyrax misalnya, dapat menjadi bahan parfum karena mengandung metabolit-metabolit tertentu yang beraroma wangi. Jadi yang B benar, yang C juga benar. Nah, yang D itu juga benar, feses juga dapat dimanfaatkan sebagai mikrobiota simbion. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung di chat ya teman-teman. Oh, oke. Boleh nih, Ninda. Ya, aku mau nanya, izin nanya ya. Hewan Hyrax itu hewan yang gimana? Lupa. Hewan Hyrax itu apa ya? Kalau mau dibilang tuh, dia tuh semacam kayak musang gitu, nggak salah, atau apa ya, aku lupa juga sebenarnya, tapi bisa deh mulai coba di googling atau di PPT juga sebenarnya ada sih gambarnya. Ya, ingat. Ya, udah ingat. Oke. Iya, makasih. Oke, makasih juga Nin atas pertanyaannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, soal TO tadi, ini ada requestan sebenarnya dari teman-teman. Ada 2 request sih. Yang pertama itu adalah request di tugas, ini di PPT ya. Terus ada juga 3 soal, ini 4-nya kayaknya nggak dibahas deh, karena ini agak kepotong ya pilihannya. Nah, jadi kita bisa mulai bahas request dulu kali ya. Oke, nah ini request yang satu, tugasnya itu disuruh di itu ya. Ini sebenarnya disuruh kalian itu untuk mencari atau menghitung gitu ya emisi karbon yang kalian hasilkan di rumah gitu teman-teman. Ini udah ada perintahnya. Dan sebenarnya kalau mau aku kasih tahu sedikit gitu ya,
di UAS nanti, kalau di semester lalu, itu yang yang dimasukin lah di soal, itu sebenarnya apa aja yang ditanyain di web ini. Jadi kalian itu kalau mau bisa ngejawab soal UAS itu wajib banget teman-teman, harus dicoba dulu ini biar kalian tahu tuh apa aja sih yang ditanyain di web itu. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di web itu nanti dimasukin tuh di soal UAS. Oke. Nah, selain itu ada juga kan pertanyaan upaya apa saja yang Anda dapat lakukan untuk mengurangi emisi karbon yang Anda hasilkan. Nah, ini sebenarnya tergolong mudah sih teman-teman, karena nanti kalau di soal yang kalau di semester lalu yang ditanyain itu kayak ya sama sih, upaya yang dilakukan itu bisa ngelakuin apa gitu kan kalian. Nah, ini ada beberapa upaya yang aku udah cari ya untuk mengurangi emisi karbon. Nah, misalnya kayak menggunakan transportasi umum, hemat listrik, kemudian membeli makanan di kaki lima, atau membeli produk lokal lah gitu untuk mengurangi emisi yang digunakan untuk mengangkut bahan makanan dari lokasi yang jauh. Kemudian bisa juga mengurangi pemakaian plastik atau styrofoam, kemudian bawa botol atau wadah makanan sendiri, kemudian membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti kegiatan aksi peduli lingkungan. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak ya teman-teman upaya yang bisa dilakuin. Oke, kalian bisa cari aja di Google dan jangan lupa ini webnya dicoba. Oke. Nah, selanjutnya soal request ini bakal dibahas oleh Zofira. Silakan, Zofi. Kita baca soalnya. Amplifikasi rangkaian DNA target untuk memperoleh rangkaian tersebut dalam jumlah yang besar dapat dicapai dengan menggunakan. Sebenarnya di sini aku bingung tersebutnya itu merujuk kemana ya. Oke, tapi kita bahas. Menurut aku ini jawabannya PCR. Karena kan berdasarkan karakteristiknya, kalau PCR itu digunakan untuk menggandakan DNA atau amplifikasi DNA. Kemudian terjadi di luar sel hidup, dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga jumlah yang dihasilkan itu besar. Kemudian terdapat modifikasi suhu. Nah, terus ini teknik-teknik yang lain. Ini aku googling sih. Kalau yang ini, yang B ini teknik sitogenetik molekuler yang mampu mendeteksi kelainan struktur kromosom yang sangat kecil. Jadi yang ini kayaknya enggak. Terus kalau yang Northern blot ini, teknik untuk melihat ekspresi suatu mRNA atau gen pada organ atau jaringan tertentu. Nah, kalau yang Western blot ini sebuah metode untuk mendeteksi protein pada sampel jaringan. Nah, jadi jawaban yang tepat menurut saya itu yang PCR. Soal yang kedua, kelebihan teknik PCR atau polymerase chain reaction diantaranya adalah spesifisitas, sensitivitas, dan validitas. Karena kan yang pertama sensitivitas ya, kan PCR itu sensitif ya. Spesifisitas ya itu kan DNA primernya itu spesifik gitu. Terus enzimnya yang digunakan juga spesifik gitu. Terus kalau sensitivitas, nah sebagaimana kita tahu kan di PCR ini memanfaatkan perbedaan suhu kan, jadi sangat sensitif. Kalau validitas itu hasilnya valid. Kan seperti yang kita tahu ya, PCR ini digunakan untuk mendeteksi virus corona sekarang. Jadi valid. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Terus tadi kalau nggak salah di soal yang keempat itu ada komponen-komponen yang dibutuhkan dalam reaksi PCR. Tadi ya yang nggak lengkap itu. Nah ini. Coba next ke yang tadi. Nah ini komponen-komponennya itu ada enzim Taq polimerase, kemudian ada larutan buffer, DNTP, kemudian DNA cetakannya, oligonukleotida primer, dan kofaktornya. Ya udah boleh dilanjutin ke Wida. Oke, nah yang selanjutnya itu ada soal yang ketiga. Prinsip dasar PCR adalah proses siklus yang berulang meliputi tahapan. Nah ini ada sebenarnya sama aja sih, ada annealing, denaturasi, dan ekstensi. Tapi yang beda itu dari urutannya gitu ya teman-teman. Nah, jadi proses PCR itu merupakan suatu rangkaian siklus temperatur yang terjadi secara berulang. Satu siklus PCR itu terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ada denaturasi namanya. Nah, pada tahap ini ada proses pemisahan suatu untai ganda DNA menjadi dua untai tunggal DNA.
Nah, DNA untai tunggal ini berperan sebagai cetakan atau bisa disebut juga template. Nah, tempat penempelan primer dan tempat kerja DNA polimerase. Selanjutnya, pemisahan untai ganda DNA ini dapat terjadi melalui proses pemanasan yang umumnya dilakukan pada suhu 90-95 derajat Celcius selama 30 detik. Nah, setelah proses denaturasi itu selesai, lanjut ke proses selanjutnya yaitu annealing. Pada proses ini, suhu reaksi itu diturunkan menjadi minus 50 derajat Celcius selama 30-60 detik untuk penempelan primer oligonukleotida pada sekuens yang komplementer pada molekul DNA cetakan. Oke, nah tahap yang terakhir itu adalah tahap extension. Proses pemanjangan primer membentuk sekuen DNA yang komplementer dengan 16 DNA cetakan. Nah, extension ini dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius yang merupakan suhu optimum untuk kerja enzim TAC DNA polimerase. Proses ini berlangsung selama lebih kurang 1,5 menit. Oke, jadi itu ya teman-teman pembahasan dari soal yang kalian request. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke soal TO lagi. Nah, ini nih, urutan proses pencernaan yang benar di bawah ini adalah apakah A. ingesti, digesti, absorpsi, eliminasi, B. digesti, absorpsi, ingesti, eliminasi, C dan D ini sama nih, apakah ingesti duluan, kemudian apakah dilanjut dengan eliminasi digesti, atau absorpsi digesti gitu kan, atau yang terakhir absorpsi eliminasi, atau yang E. Oh, jawabannya udah kelihatan ya? Oke. Atau yang E, digesti, ingesti, absorpsi, dan eliminasi. Oke, karena tadi udah kelihatannya mungkin bisa langsung aja deh. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah A ya teman-teman, yaitu ingesti, digesti, absorpsi, dan eliminasi. Untuk pembahasannya kalian bisa lihat nih di gambar ini. Yang pertama itu ada proses ingesti dulu untuk proses pencernaan gitu ya. Nah, proses ingesti ini adalah proses pemecahan mekanik atau pemecahan ukuran makanan dari yang awalnya besar-besar menjadi kecil-kecil agar bisa diproses ke tahapan selanjutnya. Jadi bisa dibilang ingesti ini proses mengunyah lah gitu. Nah, setelah proses ingesti itu masuk ke proses selanjutnya yaitu digesti. Di proses digesti ini, makanan yang sudah berbentuk hancuran tadi, yang kecil-kecil, akan dicerna secara kimiawi menggunakan hidrolisis enzimatik sehingga menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi, gitu. Nah, selanjutnya masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap absorpsi. Nah, di sini adalah proses penyerapan molekul-molekul kecil tadi yang terjadi di usus. Senyawa-senyawa yang diserap tersebut akan dimanfaatkan sebagai komponen struktural atau fungsional atau sebagai sumber energi. Jadi intinya nutrisi yang ada dalam makanan yang telah kita makan itu diserap dalam proses ini. Tepatnya itu di usus. Oke, nah selanjutnya masuk ke tahap eliminasi. Pada tahap ini ada bahan-bahan yang sebenarnya tidak bisa dicerna gitu teman-teman. Tidak bisa dicerna dan tidak diserap juga oleh tubuh. Jadi bahan-bahan atau sisa-sisa ini akan dikeluarkan pada tahap eliminasi. Boleh, mau nanya apa, Ninda? Izin nanya ya. Oh, boleh. Kan itu kalau berdasarkan gambarnya kan itu kayaknya kucing. Cara kita bisa tahu kayak, oh ternyata hewan ini tuh punya sistem pencernaannya kayak gini tuh gimana? Itu kan kayak kucing gitu ya. Atau kayak mirip-mirip misalkan anjing itu juga termasuk kayak gitu. Itu nanti ditanyain nggak sih di UAS? Kalau seingatku sih enggak ya. Tapi sebenarnya kalau UAS bio itu sebenarnya masih PPT-able sih teman-teman. Nah, kalau pertanyaan yang Ninda tadi, itu cara ngebedainnya tuh gimana ya? Pokoknya kalau misalnya kayak kucing lah gitu. Nah, itu kan atau mamalia gitu. Nah, itu kan masih bisa dibilang sama gitu ya dari prosesnya gini. Nah, tapi kalau kalian baca PPT lagi gitu ya, itu nanti ada pembahasan lebih lanjut gitu, nggak salah itu ada pencernaan pada hewan ruminansia nggak salah, pokoknya di sapi, kuda gitu-gitu. Nah, itu juga bisa kalian pelajarin gitu teman-teman. Kalau yang selain itu, pokoknya yang selain di PPT itu seingatku nggak masuk sih. Tapi kalau dari teman-teman yang lain gimana nih?
Teman-teman tim bio yang lain, apa mau nambahin? Sama sehingga aku dulu nggak ada tuh kayak hewan ini gimana cara itunya, enggak sih, palingan hewan aja secara keseluruhan gitu seingat aku ya. Oke, makasih. Oke, makasih juga Nin. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya, teman-teman. Nah, berikut yang benar mengenai peran data dalam dunia penelitian obat-obatan, kecuali apakah A, terdapat penggunaan metode in vivo, B, lebih memangkas waktu dalam penelitian, C, penelitian dapat dilakukan dengan cara paralel, D, menggunakan metode in silico, atau E, obat yang disetujui klinis lebih sedikit. Kayak biasa, teman-teman bisa pilih dulu nih melalui pollnya, kira-kira jawaban yang tepat menurut teman-teman apa? Oke, jadi kalau berdasarkan poll nih, udah banyak yang menjawab E. Oke, langsung aja kita cek jawabannya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah E, yaitu obat yang disetujui klinis itu lebih sedikit. Oke, ini ya gambarnya gitu teman-teman. Kalau misalnya penelitian obat-obatan itu udah melibatkan peran big data gitu. Oke, yang pertama kita lihat dulu. A, terdapat penggunaan metode in vivo. Metode in vivo ini kalau nggak salah ya, itu tuh metode, dia tuh obat yang udah dibuat gitu, diuji dulu di hewan gitu. Jadi ini pasti termasuk gitu. Nah, lalu yang B, lebih memangkas waktu dalam penelitian. Ini juga benar ya, teman-teman. Karena waktunya itu bisa lebih singkat karena ada proses yang dilakuin secara bersamaan. Yang awalnya kalau misalnya ini nggak menggunakan big data, ini mereka tuh terpisah gitu teman-teman. Jadi awalnya harus melalui yang ini dulu, kemudian yang ini, terus akhirnya baru yang ke pengujian ke hewan gitu kan. Nah, tapi kalau kita menggunakan big data itu bisa dilakuin secara bersamaan. Jadi waktunya juga bakal lebih singkat. Nah, ini menggunakan metode in silico, ini juga benar. Dan yang E, obat yang disetujui klinis lebih sedikit. Nah, ini salah ya teman-teman. Karena kalau kita lihat juga dari yang opsi-opsi yang lain, di mana tadi juga waktu dalam penelitian itu bisa lebih singkat gitu ya. Terus juga sampel yang digunakan kalau misalnya kita menguji obat dengan peran big data ini, dia tuh bakal lebih banyak gitu teman-teman, sampel awal yang bakal kita coba. Jadi yang dihasilkan juga bakal lebih banyak tentunya. Oke, nah soal selanjutnya, dalam proses transformasi energi, unit energi yang berubah menjadi panas ketika energi kimia diolah menjadi energi listrik pada proses generasi adalah sebanyak apakah A 6 unit, B 22,8 unit, C 24 unit, D 30 unit, atau E 70 unit? Oke, tadi di chat ada pertanyaannya. Nah, metode in vivo. Metode in vivo ini maksudnya obat kan itu dalam proses pembuatan obat gitu ya, sampai akhirnya nanti bakal didistribusiin gitu ke orang banyak gitu. Nah, jadi sebelum obat itu didistribusiin dan dinyatain, wah aman nih untuk manusia gitu kan. Nah, sebelum diuji ke manusia, itu obat-obat ini bakal diuji juga ke hewan dulu gitu. Nah, jadi metode in vivo itu proses pengujian ke hewan. Gitu, Hanifah. Oke, nah tadi pollingnya udah ya? Oke, kalau udah, kita langsung, kita langsung buka aja pembahasannya. Oke, banyak yang jawab E ya, teman-teman. Yaitu 70 unit. Nah, kalau berdasarkan ini, betul jawabannya itu adalah E, 70 unit. Nah, kalau dari proses transfer energi, dari energi kimia diolah menjadi energi listrik gitu ya. Nah, ini adalah prosesnya gitu. Jadi yang awalnya adalah energi kimia, ini berupa batu bara gitu. Nah, awalnya itu ada sekitar 100 unit energi lah gitu. Nah, kemudian kalau mau masuk ke proses selanjutnya, itu sebenarnya ada sekitar 70 unit energi yang hilang gitu dalam proses ini. Nah, hilangnya itu dalam bukan hilang tiba-tiba hilang gitu sih, tapi nanti 70 unit yang ini bakal berubah menjadi
panas gitu, energi panas. Sedangkan energi yang bakal bisa lanjut ke proses selanjutnya itu hanya 30 unit. Nah, di sini masuk ke proses generasi gitu ya, menjadi energi listrik, kemudian ke proses transmisi juga, di mana proses transmisi ini energinya itu masih berbentuk energi listrik juga, tapi dari generasi ke transmisi ini dalam proses ini ada 6 unit yang hilang nih, dari yang awalnya 30 unit, tapi yang kepake di proses selanjutnya itu hanya 24 unit gitu teman-teman. Sisanya 6 unitnya ini akan hilang juga dalam bentuk panas. Nah, kemudian dari transmisi masuk ke proses pemakaian. Nah, proses pemakaian ini biasanya kan listrik itu digunakan untuk menghidupkan lampu gitu ya. Nah, dari proses transmisi ke proses pemakaian itu yang hilang sebagai panas ada sekitar 22,8 unit. Nah, sedangkan yang kita pakai nih itu sebenarnya hanya 1,2 unit, teman-teman. Jadi tingkat efisiensinya sendiri itu hanya 1,2%. Dari yang awalnya 100, tapi yang kita pakai cuma 1,2 unit. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut pernyataan yang benar terkait objek yang ditunjuk, kecuali, nah ini nih, ada objek yang ditunjuk, teman-teman. Apakah A berperan dalam proses inflamasi, B berperan dalam pertahanan non-spesifik, C berperan dalam proses alergi, D kaya akan granula yang berfungsi dalam fagositosis, atau E kaya akan histamin yang berfungsi untuk memperlebar pembuluh darah. Oke, sama ya teman-teman, langsung dipilih aja nih di pollnya. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Jadi B sama D ada itu ya. Oke, B sama D sama nih. Sama-sama ada 4 orang yang jawab dan ada juga 1 orang yang jawab E. Oke, kita langsung buka aja jawabannya. Nah, benar banget, jawaban yang tepat itu adalah D ya teman-teman, yaitu kaya akan granula yang berfungsi dalam fagositosis. Jadi, diperhatiin lagi nih pertanyaannya. Berikut pernyataannya benar terkait objek yang ditunjuk, kecuali, nah, jadi objek yang ditunjuk ini namanya adalah sel mast ya teman-teman. Nah, sel mast itu tidak kaya akan granula dan tidak berfungsi dalam fagositosis gitu. Nah, selainnya kayak berperan dalam proses inflamasi, kemudian berperan dalam pertahanan non-spesifik, berperan juga dalam proses alergi, itu benar. Dan yang terakhir, sel mast ini juga kaya akan histamin yang berfungsi untuk memperlebar pembuluh darah. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini akan dilanjutkan, akan dibahas oleh Zofi. Oke, soal selanjutnya. Berikut peran interleukin 2 dalam kekebalan seluler adalah A. Mengaktifasi sel T pembantu, B. Menstimulasi pembelahan antigen presenting sel, C. Mengaktifasi sel B dan sel T memori, D. Membantu mengaktifasi sel kekebalan humoral, atau E. Memacu hematopoiesis. Teman-teman bisa jawab dulu ya di pollnya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, banyak yang jawab B. Kita langsung bahas aja ya. Oke, yang benar itu yang D ya. Bantu mengaktifasi sel kekebalan humoral. Jadi yang gambar ini, itu ketika ada mikroba masuk ke dalam tubuh, nanti dia akan difagosit oleh sel makrofag. Nah, nanti si mikroba ini akan dibuat jadi partikel antigen gitu. Terus nanti dia ditampilkan sama sel, namanya antigen presenting cell. Nah, jadi nanti si antigen ini akan dikenali oleh sel helper yang atau sel penolong yang spesifik. Nah, di sini ada interleukin 1. Interleukin 1 itu dihasilkan oleh antigen presenting cell untuk menstimulasi aktifnya sel T penolong ini. Nah, nanti sel T penolong ini akan mensekresikan interleukin 2. Nah, nanti interleukin 2 ini fungsinya tuh ada 3. Yang pertama, dia mengaktifasi sel T helper yang lain. Ini. Kemudian yang kedua, dia itu mengaktifasi sel B. Nah, sel B ini kan berperan dalam kekebalan humoral.
Terus yang ketiga, dia juga berfungsi mengaktifasi sel T sitotoksik yang berperan dalam sistem kekebalan seluler. Jadi jawaban yang tepat itu yang D, membantu mengaktifasi sel kekebalan humoral. HIV itu bisa melemahkan seluruh sistem pertahanan karena HIV menyerang A. sel B plasma, B. sel T memori, C. sel B pembelahan, D. sel T sitotoksik, E. sel T helper. Oh ya, kalau aku kecepatan ngomongnya ditegur aja ya. Jawabannya itu sel T helper. Nah, ini tadi ini gambar yang pertama ya. Ini yang udah aku jelasin tadi ya, ketika ada mikroba masuk, dia dibuat jadi fragmen-fragmen antigen, nanti ditampilkan oleh MHC kelas 2 namanya, terus nanti dikenali sama reseptor spesifik oleh sel T pembantu atau sel T helper. Nah, di sini ya teman-teman, jadi si HIV itu menyerang sel T helpernya. Kenapa HIV itu bisa melemahkan seluruh sistem pertahanan? Jadi yang kayak yang udah aku jelasin, kan si helper T cell ini menghasilkan interleukin 2. Nanti interleukin 2 ini akan mengaktifasi sel kekebalan humoral dan sel kekebalan seluler. Jadi semua sistem pertahanan tubuh kita tuh nggak berfungsi kalau kita terserang HIV. Gitu. Ini banyak ya jenis-jenis sel. Ada sel B plasma. Sel B plasma itu yang menghasilkan antibodi, sel T memori. Itu untuk mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Terus ada yang sel T sitotoksik yang berperan dalam kekebalan seluler, ada yang sel T helper yang fungsinya yang tadi. Oke, next. Nah, berikut pernyataan yang benar tentang kekebalan humoral. Kecuali ya, A, sel T sitotoksik adalah sel yang berfungsi dalam menghasilkan antibodi. B, terdapat peran memori sel B dalam respons sekunder. C, vaksinasi memanfaatkan kemampuan memori sel B dan plasma sel dalam mencegah penyakit. D, sel B plasma terbentuk setelah first exposure. Yang E, respon primer dan respon sekunder dapat terjadi secara bersamaan untuk antigen yang berbeda. Nah, kira-kira jawabannya apa? Oke, langsung kita buka jawabannya yang A. Sel T sitotoksik itu adalah sel yang berfungsi dalam menghasilkan antibodi. Itu salah ya. Nah, jadi sistem kekebalan tubuh yang spesifik yang ada di tubuh kita itu ada dua. Ada sistem kekebalan humoral dan ada sistem kekebalan seluler. Kalau yang humoral itu dimediasi oleh sel B. Kalau seluler itu dimediasi oleh sel T. Nah, jadi di gambar ini tuh setiap sel B itu punya ini reseptor yang spesifik. Nah, ketika ada antigen asing masuk ke dalam tubuh, dia itu akan berkaitan dengan antigen spesifik kan. Nah, kemudian nanti dia itu akan memperbanyak diri gitu, akan memperbanyak diri, membelah, terus nanti kebagi dua, ada yang terdiferensiasi menjadi sel B plasma yang akan menghasilkan antibodi yang ini, terus ada yang menjadi sel B memori. Nah, yang ini disebut sebagai respon imun primer ketika pertama kali terjadi paparan. Nah, terus yang ini itu namanya yang sebelah ini tuh namanya respon imun sekunder ketika terjadi paparan yang kedua. Jadi si tubuh kita udah kenal, nggak perlu bentuk sel B memori lagi, udah ada, itu tinggal diperbanyak saja dan bisa langsung membuat antibodi. Jadi kita bahas satu-satu ya, biar jelas. Jadi yang sel T sitotoksik itu dia nggak menghasilkan antibodi. Terus terdapat peran memori sel B dalam respon sekunder, itu benar. Terus vaksinasi memanfaatkan kemampuan memori sel B, itu benar. Vaksinasi itu kan antigen yang udah dilemahkan. Terus kalau plasma sel, yang D, sel plasma terbentuk setelah first exposure, ini benar paparan pertama, tubuh kita tuh udah bisa menghasilkan sel plasma, tapi lama responnya. Terus yang E, respon primer dan respon sekunder dapat terjadi secara bersamaan untuk antigen yang berbeda. Ya benar, untuk antigen yang berbeda kan. Oke, next. Berikut ini yang merupakan salah satu proses dalam siklus karbon adalah A, respirasi, B, evaporasi, C, presipitasi, D, mineralisasi, atau E, asimilasi. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman.
Nah, jawabannya itu respirasi. Kita bahas satu-satu ya. Kalau respirasi itu merupakan salah satu proses dalam siklus karbon. Respirasi ini adalah proses pernapasan yang dilakukan oleh manusia dan hewan yang akan mengeluarkan karbon dioksida yang akan dilepaskan ke atmosfer dan terlibat dalam siklus karbon. Respirasi ya. Terus yang kedua ada evaporasi dan presipitasi. Itu merupakan proses dalam siklus air. Evaporasi itu adalah proses menguapnya air dan perubahan wujud menjadi gas. Kalau presipitasi itu adalah cairan atau partikel air yang jatuh dari awan, yang kita sebut sebagai hujan. Nah, kalau mineralisasi itu merupakan salah satu proses dalam siklus fosfor. Mineralisasi itu adalah pemecahan bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Kalau asimilasi itu merupakan salah satu proses dalam siklus nitrogen. Asimilasi itu adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik dari senyawa nitrogen anorganik. Ini apalan ya. Oke, next. Nah, pernyataan yang benar mengenai spesies kunci adalah A. Bintang oker atau Physaster ocraceus itu adalah contoh spesies kunci. B. Melakukan kontrol yang kuat di dalam komunitas. C. Spesies kunci menambah atau mengurangi keanekaragaman sistem. D. A dan C benar. E. Semua benar. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Banyak yang milih E sama D nih. Wah, kayaknya banyak yang benar nih. Langsung aja ya. Kita buka jawabannya. Oh iya, banyak yang benar. Ya, jawabannya yang E, semua benar. Nah, spesies kunci itu merupakan spesies yang melakukan kontrol yang kuat di dalam komunitas melalui peran ekologinya atau listnya. Bintang oker atau Physaster ocraceus itu adalah contoh spesies kunci karena mencegah kerang mangsanya dari mengambil alih daerah interdiktial. Interdiktial itu daerah pasang surut. Penghapusan spesies kunci dari suatu ekosistem menyebabkan berkurangnya keanekaragaman spesies di antara mangsanya. Ini bisa dilihat pada grafik ini ketika spesies kunci dihilangkan dari suatu ekosistem, maka keanekaragamannya itu menurun. Kalau ada spesies kunci, maka keanekaragamannya stabil. Nah, terus ini ya, bisa dilihat di gambar yang ini nih. Kalau nggak ada spesies kunci, maka kerangnya itu akan membludak jumlahnya dan tentu akan mempengaruhi spesies yang lain gitu. Nah, jadi jawabannya yang tepat itu yang semua benar. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain boleh. Atau kita next. Nanti aja ya, tanya jawabnya di akhir. Oke, aku kembalikan ke Nana. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengajar bersama dan sharing-sharing bersama tentang soal yang mungkin kemungkinan bakalan ada di UAS. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikutan. Sebelumnya teman-teman udah follow sama subscribe YouTube dan Instagram Tutorsebaya belum? Kalau belum, yuk follow yuk Instagram dan YouTube-nya untuk informasi terkait record dan segala macamnya bakalan ada di YouTube dan Instagram. Jadi boleh kalian follow dan subscribe ya. Oh ya, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ya Allah. Ada yang mau nanya terkait soal-soal yang tadi? Atau selain dari soal yang kita bahas tadi, boleh kok, boleh banget. Boleh PC, tapi ke Wida dan Zofi ya. Mereka suhunya. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kayaknya nggak ada deh. Oke, aku tutup sampai hitungan kelima. Kalau nggak ada, berarti kita dokumentasi ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita dokumentasi dulu yuk, teman-teman. Boleh on cam. Oke, makasih banyak ya untuk teman-teman yang udah join di kelas tutor biologi sesi terakhir ini. Ini udah kelas tutor yang terakhir untuk semua mata kuliah, karena kita udah mau masuk ke departemen. Jadi semoga UTS kalian dilancarkan dan dimudahkan, dan semoga dapat hidayah yang banyak berlimpah. Amin.
dan semoga MPD MPF-nya lancar-lancar aja, nggak ada problem atau masalah gitu. Semoga semuanya dipermudah dan dipermulus sama Allah. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah ikutan kelas tutor dari semester 1 sampai semester 2. Makasih banyak. Dadah, selamat tinggal, sampai berjumpa lagi kapan-kapan. Teman-teman. Oh, set.